Saat itu di sebuah bengkel, Eddie mengalami masalah dengan mobil miliknya karena tak mempunyai uang yang cukup untuk biaya perbaikan. Dengan terpaksa mobil itu harus menginap sampai Eddie punya uang yang cukup untuk menebusnya. Sekarang, Eddie sangat frustasi. Sebagai seorang kurir pengirim barang, ia tak akan bisa bekerja tanpa mobilnya. Di sisi lain, ia harus menjemput anaknya yang pulang sekolah. Meski berbagai alasan, namun pihak bengkel tetap tidak menerima tawaran Eddie. Ia lalu memutar otak dan menemukan kesempatan dari dompet yang tergeletak. Dengan cerdik, ia mengelabui para mekanik sehingga ternyata uang itu belum cukup untuk menutupi uangnya yang kurang tersebut, sehingga memutar otak mencari tambahan lagi. Eddie lalu menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang. Namun, seperti biasa, takkan ada yang membantu saat berurusan dengan uang. Mencoba keberuntungan, Eddie nekat membeli beberapa lembar lotre. Kemudian, mencari apa saja yang berharga yang bisa ia jual untuk menutupi kekurangan tadi. Tapi, ya, sungguh langka apabila mobil ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci. Meskipun ada, tapi sudah dipastikan akan ada satpamnya. Eddie semakin frustasi akibat tak bisa menjemput anaknya, membuat hubungan dengan istrinya semakin memburuk. Namun, sisi baiknya Eddie tak perlu buru-buru lagi karena anaknya sudah berada di rumah. Perhatian Eddie kemudian tertuju pada sebuah mobil SUV mewah yang terparkir. Eddie bukanlah pencuri dan jelas ia tak akan mencuri mobil tersebut. Namun, dengan mewahnya mobil tersebut mengindikasikan akan adanya barang berharga di dalamnya. Dengan perlahan setelah meyakini tidak ada orang lain, Eddie lalu memberanikan diri dan tiba-tiba, ya, akhirnya mobil terbuka dan perjuangan psikologis pun dimulai. Di luar ekspektasinya, ruangan mobil dalam keadaan bersih. Ia tak menemukan benda apapun yang tergeletak. Setelah menggeledah lalu mendapatkan sebuah kacamata, dan ketika ingin keluar tiba-tiba saja Eddie mulai panik setelah ia terkunci. Berbagai upaya namun tetap saja itu tak bisa membuat ia keluar dari mobil tersebut. Di tengah kepanikan takut ketahuan, monitor tiba-tiba menyala dan ada sebuah panggilan masuk. Hal itu membuat Eddie semakin menjadi cemas. Eddie belum menyadari bahwa ia sedang diawasi melalui sebuah kamera. Meski ia mendapat sebuah kunci, namun tetap saja kaca itu tak bergeming. Alhasil, lengannya malah terluka ketika mencoba mencongkel sela pintu. Sedangkan panggilan dari monitor tak henti-hentinya terus berdering. Dan anehnya, Eddie juga tak mendapatkan sinyal telepon saat mencoba mencari bantuan. Sekarang, Eddie pasrah. Ia tak memikirkan uang tambahan lagi, karena yang penting ia hanya ingin keluar dari mobil tersebut. Dengan lengan yang sudah terluka, akhirnya ia menjawab panggilan di monitor itu. Hello, can you hear me? Dengan suara panggilan diketahui bahwa ia bernama William dan jelas pemilik dari mobil tersebut. Dan saat Eddie berkata kasar, ia merasa sengatan dari kursi mobil tersebut. Kemudian William menceritakan bahwa mobil itu sudah 6 kali dibobol tanpa tertangkap. Dan Eddie adalah orang yang ketujuh yang membobol mobil tersebut. Dalam artian, semua sudah William persiapkan untuk jebakan. Eddie yang cemas tak takut ketahuan lagi, maka ia nekat mengambil pistol miliknya lalu kemudian inilah yang terjadi. Peluru memantul malah mengenai kaki Eddie. Ternyata kaca dirancang anti peluru. Semua bahan di mobil tersebut sudah di-custom, bahkan dirancang kedap suara dengan kaca yang menggunakan cermin 2 arah, sehingga ketika minta tolong dengan seseorang yang ada di luar malah membuat Eddie semakin stres.
Sementara kesadaran Eddie mulai menurun ketika sudah banyak mengeluarkan darah dari lukanya. Eddie beruntung karena ia seorang dokter. Ia akan membantu menangani luka tersebut. Eddie meminta menghubungi polisi, namun bagi William bukan begitu cara kerjanya. Singkatnya, mobil sudah di-custom dirancang agar pembobol bisa terjebak, seperti kaca dua arah anti peluru, kursi yang dipasang aliran listrik, serta sistem mobil yang bisa memblokir sinyal ponsel. Dan itu belum semua dari kelebihan mobil tersebut. Sambil mendengarkan terus William yang berbicara, Eddie akhirnya mulai melemah dan pingsan. Ketika sadar, Eddie mendapati luka di lengan dan kakinya tersebut sudah dalam keadaan diperban. Eddie akhirnya mengerti bahwa William tidak menginginkan ia bisa keluar dari mobil tersebut. William ingin menunjukkan rasa sakit dari perbuatan. Selalu ada konsekuensi dari tindakan yang diperbuat. Waktu terus berlalu sampai sudah memasuki malam hari. Air mineral dan cemilan yang ia bawa tak cukup untuk memuaskan rasa haus dan lapar. Sekarang, hari sudah berganti dan monitor yang menyala sebenarnya bisa otomatis terhubung dengan Eddie tanpa ia harus mengangkatnya. To accept. So let's try again, shall we? Eddie yang sudah pasrah dan mengerti maksud William, sehingga tak heran lagi dengan kelebihan dari mobil tersebut. Eddie hanya meminta agar ia diberikan air dan makanan. Maka, ia takkan berontak lagi, akan mendengarkan semua ocehan William. Now, motherfucker! Language! Language, motherfucking what? Here we go. Dari cerita William disimpulkan bahwa motifnya adalah terobsesi dengan putrinya yang tewas akibat perampokan di mobil tersebut. William tak mempercayai hukum. Ia membalas rasa sakit hatinya dengan menjebak orang-orang yang berusaha merampok atau membobol mobilnya. Sambil William bercerita, sesekali kursi menyetrup Eddie yang terus merengek. Kemudian, William menyerang stimulus otak Eddie agar psikologisnya benar-benar tersiksa. Tidak hanya berupa fisik, akan tetapi mental. Seperti AC mobil yang diaktifkan suhu dinginnya, serta lagu aneh dari mobil yang diperdengarkan ke Eddie. Semua dimatikan setelah malam hari dan Eddie meminta maaf karena terus mengumpat. Sekarang, memasuki hari kedua sejak Eddie terjebak. Upaya masih Eddie lakukan untuk bisa keluar, namun tetap saja belum membuahkan hasil. Seperti biasa, secara berkala William terhubung dengan Eddie melalui panggilan di monitor. Eddie menyadari William berada di sekitarnya. Ia melihat seseorang dari atas gedung. Sambil memikirkan rencana selanjutnya, Eddie terus mengajak William berbicara agar William tak berfokus ke hal lain, karena Eddie sepertinya akan melakukan sebuah rencana. With cameras everywhere, because I don't have any money, I can't read. I read. Eddie mengatakan, meski ia tidak berpendidikan, akan tetapi pengalamannya di jalanan membuat ia tak sebodoh orang-orang umumnya yang seperti dirinya. William mulai terfokus menikmati obrolan tersebut dengan mengatakan Eddie mempunyai kecerdasan jalanan. William mengatakan seandainya polisi melakukan tugasnya dengan baik, maka ia takkan merancang mengcustom mobil tersebut dengan menghabiskan banyak uang. William juga menderita kanker yang hidupnya sebenarnya divonis tidak lama lagi. William ingin membuat sesuatu yang berbeda sebelum ajalnya, sehingga dipicu hal itu ditambah obsesinya, maka Eddie harus menerima nasib sia seperti ini. The judges no longer have any power. Lagi-lagi Eddie berontak sehingga William kali ini mengaktifkan suhu panas dan musik yang membuat Eddie semakin dehidrasi hingga hampir meminum air kencingnya sendiri. Namun, William segera menghubungi Eddie kembali dan mematikan AC. Serta musik lalu dengan imbalan akan memberikan makanan dan minuman, Eddie memberikan nomor jaminan sosialnya kepada William yang meminta. Maka dari dashboard terbuka dan Eddie mendapat sebotol air mineral. Saat berbaring, Eddie tak sengaja merogoh sakunya. Kemudian ia mengambil lotre yang ia beli sebelumnya yang belum sempat digosok. Dan ketika ia gosok, ia mendapat $500. Dan itu cukup untuk menebus mobilnya yang ada di bengkel. Sungguh konyol, seandainya ia tahu lebih awal, maka takkan terjadi seperti ini. Eddie hanya bisa tertawa dengan kesialannya tersebut.
Eddie lalu mempunyai sebuah ide setelah melihat dashboard yang terbuka saat mengambil makanan yang diberikan William. Menyadari ia pergi dan memastikan tidak diawasi, maka bergegas Eddie menuju dashboard tersebut. Sebagai orang yang memiliki kecerdasan jalanan, Eddie paham mekanisme struktur dari fungsi yang ia lihat. Eddie lalu berusaha melepas tombol yang menghubungkan ke kontrol autopilot tersebut. Namun, tiba-tiba saja Eddie tak berhasil karena sangat keras dan tiba-tiba ia terkesetrum. Ya, William kini mengawasinya. Berlanjut malam jadi siang, sudah 3 hari Eddie terjebak. Agar tak membuat gerakan mencurigakan yang membuat William menyetrumnya, maka ia menggunakan kaki untuk menekan tombol tersebut. Usahanya tak juga membuahkan hasil. Sekarang sudah kehausan lagi, maka Eddie nekat meminum air kencingnya tersebut. Saat malam harinya, tiba-tiba mobil menyala dan bergerak. Eddie berpikir itu akibat ulahnya. Ternyata William mengaktifkan kontrol autopilot dan mengendali mobil tersebut dari sebuah tempat. Eddie lalu diajak William berjalan-jalan, dan di sini Eddie diperlihatkan bagaimana maksud dari perkataan William yang tak mempercayai hukum dan selalu ada konsekuensi dari tindakan. Saat itu, di sebuah gang 2 orang pria tengah menganiaya seseorang, dan tiba-tiba saja salah seorang berhasil ditabrak. Tinggal seorang lagi dan saat ia terjebak tak ada jalan lari lagi, tiba-tiba saja kemudian William bermain-main dengan Eddie dengan sebuah taruhan yang sebenarnya tak mungkin Eddie akan bisa keluar dari mobil itu jika pria di depannya bisa berdiri. Setelah memainkan psikologis Eddie tak puas di situ saja. Kemudian mobil meluncur dengan cepat di tengah jalanan kota, membuat Eddie yang mual akhirnya pingsan. Come on, Eddie, have some fun. Saat terbangun, tepat memasuki hari keempat, Eddie semakin frustasi. Ia terkejut ketika mobil diarahkan William ke jalan menuju arah rumahnya. Berkat nomor jaminan sosial yang diberikan waktu itu, sehingga William tahu tempat tinggal beserta keluarga Eddie, seperti anaknya Sarah yang akhirnya diikuti. Dan tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Eddie memohon agar jangan menabrak anaknya. Ia lalu mengeluarkan pistol untuk menembak kepalanya sendiri. Namun, semua sudah diantisipasi. Pelurunya sudah William ambil saat mengobati luka William. Dan tiba-tiba saja William hanya mempermainkan Eddie. Singkat kisah, mobil yang terus melaju kini akhirnya berhenti di sebuah tempat. Dan seketika seorang pria muncul yang tak lain adalah William. Setelah menyuruh Eddie mengikat dirinya sendiri, lalu William masuk dan mengisi peluru pada pistol Eddie yang kosong tersebut. Dengan membawa sebuah tas, sepertinya ini adalah hari terakhir untuk Eddie bisa hidup. William lalu memberikan Eddie makanan serta ganja agar ia tetap terjaga mengingat kondisinya sudah lemas. Kemudian pria itu lalu menyetir membawa mobil jauh ke luar kota dengan Eddie yang berada di sebelahnya. Sambil terus mendengarkan cerita tentang putrinya yang menjadi obsesi tersebut, Eddie yang terus berusaha meraih tombol di bawah kakinya. Karena perkataan Eddie menyulut amarahnya, maka sepanjang jalan Eddie mendapat siksaan. Sesekali pedal rem ia injak, membuat hidung Eddie patah. Meski begitu, Eddie tetap berusaha meraih tombol kontrol tersebut. Setidaknya, seandainya ia mati tidak sendirian dan peluang terbebas kecil kemungkinan, namun daripada mati konyol tak ada salahnya mencoba daripada tak melakukan apapun. Dengan kecerdasan jalanan sehingga begitu tombol berhasil dilepas, inilah yang terjadi. Tanpa sengaja William menekan peletuk sehingga peluru memantul mengenai tubuhnya.
Seketika mobil terbakar, mengeluarkan api dari arah depan. Menggunakan martil yang dibawa William, akhirnya Eddie berhasil keluar dari mobil neraka tersebut. Eddie lalu ditolong seseorang yang melintas menggunakan mobil. Kisah ditutup dengan Eddie yang akhirnya mampu menebus mobilnya dari uang lotre tersebut. Dan ia juga membeli sepeda untuk putrinya. Sarah sangat senang sekali bisa dijemput ayahnya kali ini di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Okay, baby.